Seksi sih enggak sih, tapi minimal dia harus buka hijab biar miris dengan orang yang berpikiran kalau pekerja seni atau penyanyi itu bisa kayak kayak gitu. Assalamualaikum moms, balik lagi dengan Biay. Hari ini di Ngeteh Sore bareng Biay kita kedatangan tamu seorang vokalis band yang cantik. Nah, kalau Biay manggilnya Ciput, tapi nama lengkapnya Silvianti Eka Putri. Silvianti Eka Putri. Jadi ini mau nanya dulu, mulai nanya soal karirnya dimulai dari mana yang jadi vokalis band itu? Kalau karir itu berawalnya sih dari zaman-zamannya sekolah. SMA? SMP. SMP itu udah sering ikut kayak festival pelajar. Kalau zaman dulu kan masih sering banget tuh banyak yang ngadain festival-festival band pelajar gitu kan. Jadi suka ikut itu sama teman-teman sekolah. Jadi masih band-band sekolah lah kayak gitu. Terus ya lanjutnya pas udah selesai SMA, itu kan di SMA ikut juga kan. Selesai SMA itu baru mulai festival yang nggak pelajar lagi, udah naik kelasnya. Udah kayak gitu. Terus sampai setahun setelah selesai itu kebetulan kan nganggur nih, nggak langsung kuliah. Oh, jadi tamat SMA nganggur dulu. Nganggur dulu. Jadi pas saat itu udah ditawarin buat ikutan ngejob bareng, tapi waktu itu kan di zaman itu masih apa ya, kayak anak-anak yang muda-muda tuh masih kurang buat event jadi, ataupun kayak reguler. Kayak sekarang kan udah banyak tuh masih kayak jarang tempat-tempat banget bandnya ya. Jadi kalau zaman dulu itu masih yang senior, om-omnya, jadi mainnya bareng om-omnya. Oh gitu, jadi nggak yang seumuran? Enggak. Oke, jadi teman-teman yang di SMP tadi, yang satu band yang mulai debutnya mulai dari awal yang kayak festival band itu kemana? Banyak yang udah nggak ngeband juga, karena kan ya zaman dulu tuh gimana ya, kalau misalnya buat perform kayak kafe atau tempat-tempat itu kan masih sedikit banget kan di Jambi. Paling yang ada live music atau yang memang itu kebanyakan masih kayak hotel, lounge atau apa yang sebagainya kayak benar. Jadi ya kayak gitu, masih mainnya sama om-om yang senior dari mulai SMP atau yang SMA tadi ya? Yang udah tamat, yang waktu nganggur 1 tahun. Jadi udah mulai sama yang orang yang berumur. Sama yang senior itu udah, maksudnya udah kerja gitu loh, nyanyinya udah kerja. Oke. Jadi kan itu kan beda banget ya, kayak yang tadinya awal mulanya sama teman-teman SMP itu kan kayak yang biasanya sih agak sedikit tahu juga kayak hura-hura aja atau sambil iseng latihan-latihan kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya udah yang gabung sama yang tadi yang kelasnya sudah berumur dan mereka pasti udah punya pengalaman ya. Ada perbedaannya nggak, nyaman atau enggaknya gitu? Kalau itu sih pastinya ada sedikit ya, dari segi song list juga udah pastinya beda. Vocabulary lagunya gitu ya. Udah pasti beda. Soalnya kan kalau sama teman-teman yang muda-muda kan ya ikutin yang lagi happening, selera yang lagi hits. Kalau sama rombongan yang senior sih mereka juga mau bawainnya, tapi paling 1-2 lah. Lebih banyak yang ke old song kayak gitu. Old song enak juga ya? Iya, alhamdulillahnya juga sambil belajar kan. Sambil belajar kayak lagu-lagu old song kayak gitu ya, alhamdulillah jadi banyak lagunya. Ya, jadi makin tahu banyak gitu. Dari awal itu mulai SMP tadi sebenarnya ngerasa di Ciput dari diri sendiri tuh kayak aku nih kayak suka banget nyanyi atau ada dorongan dari orang tua? Kalau sebenarnya malah kalau dari orang tua tuh nggak ada. Malah kalau dibilang udah ngapain ngeband yang kayak gitu, ngabisin waktu atau gimana. Mungkin orang tua Putri tuh termasuk yang sedikit kolot
Jadi pengennya anaknya belajar, kuliah tinggi, terus jadi apa gitulah kan. Oke, Put. Jadi kan mulai tadi SMP, nyanyi. Itu anak SMP kan masih yang kayak, masih itu banget ya, kayak masih anak-anak lah ya Mas. Mulai nyanyi itu kayak sebenarnya sadar dari diri sendiri, punya keinginan atau punya kelebihan di suara, atau ada dorongan orang tua yang ngarahin gitu? Kalau itu sih tadinya malah nggak pede buat nyanyi. Tapi biasa kan nyanyi sama teman-teman tuh, teman-teman malah yang support. Kalau dari orang tua sih malah nggak support sebenarnya, karena kan orang tua Putri tuh mungkin termasuk yang sedikit kolot, jadi masih pengennya tuh anaknya tuh yang lurus-lurus aja, yang belajar. Terus kerja di kantoran atau yang kayak gitu kan. Menurut mereka sih seniman itu buat happy-happy aja, kayak gitu doang gitu, kan. Tapi tetap kekeh nih. Jadi pas dari SMP itu juga waktunya kan ada les apa gitu di sekolah, aku minggat terus ke studio mana gitu kan, cari latihan atau apa gitu kan, sharing juga sama temen buat ikut festival pelajar tadi gitu kan. Sampai akhirnya pokoknya dilarang terus sampai bosen yang ngelarang kan. Akhirnya udah ngebuktiin kalau memang ini loh hobi yang udah bisa aku jadiin profesi. Baik, sekarang kan udah jadi profesi tuh. Nah, gimana lagi perasaan orang, maksudnya orang tuanya, tanggapan orang tuanya tadi kan kayaknya kayak yang kayak menentang terkesan ya, karena kalau tadi kan memang kita tahu kalau misalnya kayak gitu kan nyanyi sebenarnya itu kan seni, jadi orang tua pengennya belajar. Tadi nggak suka, terus sekarang udah jadi kayak begini nih, di posisi begini, udah menghasilkan, apalagi tanggapan orang tuanya? Kalau sekarang sih orang tua sih jadi kayak support gitu kan. Jadi kalau sekarang kayak aku kan kalau makan atau apa itu kan suka nggak yang makan ini nggak boleh, nanti suaranya gimana. Udah mulai perhatian. Udah mulai perhatian, harus minum ini nih. Aku mah cuek, kalau aku kan nggak apa-apa, serak juga nggak apa-apa gitu. Paling udah kelihatan karena juga profesinya udah nyanyi gitu. Ya, habis itu dari hasil jerih payahnya tuh aku buat kuliah kayak gitu. Oh, jadi kuliah pakai uang hasil kerja. Jadi ya, itulah kayak jadi, bangga gitu orang tuanya. Jadi benar-benar buktiin loh kalau ternyata tuh dari hobi yang nyanyi tadi bisa menghasilkan, bisa buat biaya kuliah juga yang kayak gitu. Jadi orang tuanya jadi sekarang udah lumayan jadi senang gitu ya sama profesinya yang sekarang. Terus gini, kan tadi itu soal suaranya kalau misalnya tadi ikut band, festival-festival ada yang menang? Atau biasanya menang terus? Enggak lah, pasti dari awal-awalnya nggak menang, habis itu akhirnya adalah yang terakhir-terakhirnya menang-menang terus kayak gitu. Untuk suara nih, ada nggak yang muji, ih suaranya bagus banget, ih suaranya ini. Kalau suara sih karakter sebenarnya. Oke, lebih berkarakter gitu ya. Kalau kayak suka dibilang suaranya serak kayak gitu kan sama teman-teman, tapi nggak tahu sih, kebanyakan kalau aku ngerasa suaranya cempreng. Tapi kan dari situ pas suaranya dibilang sama temen bagus atau apa ya, suaranya serak. Sebenarnya pernah nggak sih ikut kursus nyanyi atau les vokal gitu, pernah nggak? Kalau bener-bener yang kursus dari awal sampai selesai itu enggak, tapi sempat kosong tadi kan sebelum ditawarin nyanyi itu aku sempat sih ke luar daerah Jambi. Waktu itu sempat ikut kursus vokal, tapi nggak selesai karena kan kalau privat itu dia cuma 1 minggu tuh 1 kali pertemuan. Itu ketemu sama teachernya, abis itu cuma setengah jam. Jadi kalau cuma buat kayak gitu boring juga di sana. Abis itu balik ke sini langsung dapat tawaran buat nyanyi yang ngejob tadi kayak gitu. Dari mulai itu udah banyak tawaran, banyak job lagi gitu ya setiap harinya. Sekarang Ciput nyanyi ini ada jam-jam khusus nggak? Atau
Atau ada ikatan gini, kayak ikatan kerja kontrak sama satu perusahaan atau satu yang megang gitu loh, kayak yang apa ya istilahnya. Jadi ada apa manajemen satu manajemen, atau berdiri sendiri dipanggil dari sini, atau dapat calling dari yang mana terus datang ke situ, ada nggak? Kalau kebetulan kalau kayak di Jambi nggak tahu juga sih, kayaknya masih personal. Masih personal. Jadi dari teman ke teman kayak gitu kontaknya, atau kita promonya lewat media sosial kayak gitu. Oke, nggak ada kontrak terikat, misalnya kayak yang misalnya dia ini, Put, bisa nggak sih hari Minggu besok ada acara datang ke sini, itu manggung di sini bantuin dia gitu. Ada nggak? Oh nggak bisa Bia, ini 1 bulan ke depan nih harus di kafe yang ini, ada di ini gitu. Kalau kayak gitu kan tergantung, misalnya kan kalau Putri kan sekarang memang reguleran di kafe tertentu gitu kan. Jadi reguler di kafe itu biasanya kontraknya tuh per bulan. Per bulan. Jadi kita ya memang pakai kontrak, tanda tangan kontrak. Dan jam kayak tertentu. Gitu. Dari jam sekian sampai jam sekian. Jam berapa? Kalau kayak live music di kafe itu biasanya malam. Siang sih ada juga di kayak tempat makan gitu. Kebetulan aku ngisi di situ juga siang. Jadi biasanya tuh kalau siang dari jam makan siang kan, ngibur orang makan siang dari jam 12 sampai jam 2 siang. Kalau malam itu biasa standar kafe lah dari jam 8 sampai jam 12. Sampai jam 12? Nggak pernah lebih dari jam 12? Ya itu fleksibel sih kalau biasanya kan kalau misalnya lagi rame banget malam minggu biasanya kalau kayak pengunjung itu masih aku masih mau nyanyi Kak, masih mau kayak gitu, request ya. Oke lah 1-2 lagu kita tambahin, paling kayak gitu. Baiklah Put, jadi identik dengan dunia yang maksudnya kerjanya malam ya, identik dengan malam ya. Sebelum nikah kan tadi mulainya dari tamat SMA. Sebelum nikah kan udah yang di dunia malam, manggungnya malam. Setelah nikah manggungnya juga tetap malam, ya sama malam juga. Nah pasti ada dong tanggapan suami gimana soal pekerjaan Putri sekarang? Kalau dia sih gimana ya, karena satu profesi. Wah, maksudnya nyanyi juga? Enggak, kalau dia main gitar. Oke. Jadi kebetulan kalau kayak sekarang itu manggungnya bareng. Wah. Jadi di satu kafe itu kita ya kerjanya bareng. Jadi bareng-bareng. Pernah nggak terpisah, maksudnya kayak Put suka loh sama suaranya, kamu ikut nyanyi bareng kita aja band yang lain gitu. Dan itu jamnya malam. Ada nggak ketetapan dari suami? Nggak usah atau aturan dari suami gitu yang kayak gitu? Paling ya memang pilih-pilih tempat juga sih. Kalau udah sekarang kan kayak ada tempat-tempat yang mungkin kayaknya janganlah di situ kayak gimana gitu kan. Memang ada sedikit perbedaan dari yang dulu kan, nggak ada yang larang-larang kan, jadi semua tempat gitu. Udah punya anak Put? Udah. Cara ngebagi waktunya, anaknya umur berapa sekarang? Udah 6 tahun, SD. Wow, cara ngebagi waktu dari pekerjaannya, terus anak, kalau manggung sampai malam kan, maksudnya pagi-pagi pengen bangun itu kan pasti capek banget ya Put? Tapi mau nggak mau lah. Karena kan yang nganterin sekolahnya dia. Oh, nganterin sekolah anak. Siang-siang kegiatan Putri apa? Kalau siang sih kebetulan yang reguler itu kan juga jam 12, selebihnya aku di rumah. Jam 12 sampai jam 2 itu nyanyi, abis itu aku di rumah. Kuliah udah selesai ya? Udah. Alhamdulillah. Cita-citanya nih, kita pengen tahu cita-citanya sebenarnya apa Put? Cita-citanya apa ya? Atau memang dari dulu tuh pengen nyanyi gitu, jadi penyanyi atau apa gitu, atau memang arahnya ke seni aja gitu? Iya, memang arahnya memang dari dulu pengennya ke seni gitu. Bisa main musik dong? Kalau main musik pernah sih belajar main gitar juga sih zaman sekolah, tapi nggak terlalu yang memang didalemin kayak gitu. Bisa, sekedar bisa aja. Bisa lah, kalau yang standarnya tuh bisa lah. Berarti sekarang enjoy banget sama pekerjaan yang di sini ya. Sekarang kan masa-masa pandemik ya Put ya. Kan kerjanya kan tuh malam. Kita kan berlakukan jam malam tuh Put. Gimana sih dukanya si pekerja yang malam ini, kita pengen tahu. Dukanya pasti duka banget. Nggak kerja sama sekali kan kita. Sudah kan. mulai dari kapan? Per Maret.
Wow, udah Jadi udah pertengahan mau 3 Maret bulan lah ya? kayaknya kita udah di cut gitu kan, kayak kafe kan juga udah pada tutup kan. Terus siang juga di cut karena nggak boleh ada hiburan kan. Jadi udah beberapa bulan ini stay di rumah. Ada maksudnya kayak yang sebenarnya maaf untuk ini sedikit kayak mendalam lagi. Itu kan berkaitan dengan penghasilan per bulan. Dan teman-teman yang lain yang senasib pasti banyak juga gitu. Ada nggak dapat cerita-cerita dari teman yang hidupnya sekarang khawatir banget karena dia itu pekerja, maksudnya bukan yang pekerja yang kerjanya waktunya malam, dan sementara sekarang tuh udah yang nggak ada lagi karena jam malam udah sampai jam 9 aja. Ada nggak cerita-cerita Kalau dari kayak gitu temennya sih, atau dari putrinya sendiri mungkin? Rata-rata tuh sudah pada ngeluh, udah pada curhat, ih kangen deh, udah lama nggak itu. Terus juga kebanyakan kan memang kayak Putri kan sama teman-teman yang ada beberapa teman yang memang udah jadikan profesi. Oh ya ampun. Jadi nggak ada kerjaan lain selain itu gitu loh. Pekerja seni yang benar-benar itu ya memang benar-benar nggak ada pemasukan sama sekali. Ada sih yang beberapa teman pekerja seni juga yang sekarang kayaknya bisnis. Oh iya, pilihan ada yang sampingan lagi ya. ada yang bisnis. Buka bisnis lagi. Makanan atau pakaian dan jual gitu. Tapi banyak juga yang memang nunggu sampai corona selesai. Iyalah, beda-beda ya. Ada yang memang skillnya ada lagi di yang lain, atau ada ya memang mengkhawatirkan banget. Harapannya gimana Put supaya untuk yang sekarang ya masa corona ini, harapan Putri gimana? Dan teman-teman nih sampein semuanya. Kalian kan pasti curhat-curhatan ya. Pasti. Harapan kalian apa? Harapannya segera berakhirlah bencana ini, biar bisa berkarya lagi. Iya, biar bisa berkarya lagi, bisa kerja lagi. Baik. Di sini kita nanya lagi soal penghasilan lagi. Balik lagi ke pekerjaan Putri yang awalnya ini. Pernah digaji paling kecil berapa? Kalau digaji paling kecil pernah nggak dibayar? Oh, sampai pernah nggak dibayar? Pernah. Itu pasti. Jadi zaman-zaman pertama kali banget tuh nyanyi kan, ya namanya kita juga cari ilmu lah gitu kan. Kalau manggung sama senior, biasanya ada kakak senior yang, Dek gantiin dong di cafe ini gitu kan. Aku lagi gak enak badan nih. Oh iya udah, karena kita juga mau belajar perform, terus curi-curi lagu-lagunya dia. Soalnya kan kalau zaman dulu sama zaman sekarang kan beda tuh. Kalau zaman dulu tuh kakak senior, Kak lagu-lagunya apa? Ya cari aja sendiri kayak gitu kan. Kayak gitu ya? aduh harus pokoknya kalau nyanyi itu saingan gitu loh. Ada saingan juga. Nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan penyanyi-penyanyi itu udah sering ketemu sharing. Nyanyi apa udah enak. Kalau dulu mah masih yang kakak seniornya yang masih yang gimana gitu kan. Jadi ya kalau mau tahu lagu-lagunya dia ya memang harus bantuin dia kan. Nggak masalah sih selagi dapat ilmunya. Itu mulai manggung tadi sudah pakai hijab nggak? Enggak. Sejak kapan mulai berhijab ini? Mulai berhijab sejak tahun berapa ya? 2013 kalau nggak salah. 2013 itu posisinya udah menikah atau belum? Belum. Belum menikah. 2013 pakai hijab, belum menikah. 2012 apa ya? 2012. Pokoknya lupa deh Putri sekarang itu. Pokoknya udah lama banget ya. Ada nggak perbedaan? Kan itu kan tetap manggung ya, kan kegiatannya tetap sama, tapi kan penampilan udah beda nih kan. Ketika manggung terus tiba-tiba dapat vokalis yang pakai hijab, biasanya nih kan identik bajunya kayak seksi gitu kan. Terus tiba-tiba plok ada vokalis pakai jilbab. Dan ketika sudah pakai jilbab sama sebelum pakai jilbab, penghasilannya beda nggak? Kalau penghasilan, alhamdulillah sih ada, tetap itulah gitu kan. Kalau masalah kayak pengaruhnya, ya maaf tawaran job, pasti ada pengaruhnya kayak gitu kan. Kayak misalnya dapat tawaran nyanyi di mana gitu di sebuah acara apa gitu yang memang harus buka hijab kayak gitu kan. Ada memang ada. Sebenarnya juga kebanyakan kalau kayak kafe-kafe live music di tempat itu pengennya tuh vokalisnya nggak pakai hijab. Karena request biar penampilan baju harus yang seksi atau enggak, kalau seksi sih enggak sih, tapi minimal dia harus buka hijab biar gimana ya, katanya kalau misalnya itu biar nggak
apa Canggung ya? canggung tamunya. Kayak gitu Boleh katanya. juga Kalau pakai hijab tuh kayaknya canggung. Tapi sih kalau buat bilang sejauh ini gitu kan udah ngejalaninnya nggak apa-apa. Yang penting kita tetap modis, tetap bisa bergaul juga, say hi sama teman-teman pengunjung yang datang. Kayaknya nggak masalah. Dan udah banyak juga kan vokalis di Jambi yang udah pakai hijab. Dan setelah itu, setelah semuanya, jadi kan ketika berkegiatan pulangnya kan pasti malam. Tadi ditanyain sampai jam 12 atau tergantung requestnya. Kalau malam hari libur itu pasti tamunya kayak nambah lagu lagi, bisa lebih dari jam segitu. Ada nggak sih dengar-dengar kayak omongan-omongan dari masyarakat atau tetangga-tetangga atau teman-teman yang ngebicarain negatif-negatifnya gitu, yang bikin hatinya agak sedikit sakit gitu? Itu pasti ada lah yang kayak gitu kan, yang diomongin pasti kerja malam tuh pasti yang kayak gimana gitu kan. Namanya juga nyanyi. Kalau aku sih nanggepinnya ya bodo amat aja. Yang penting kan memang kita memang benar-benar kerja halal. Sesuai dengan rules yang udah ada, jadi nggak apa-apa. Sebenarnya kehidupan di dalam situ juga nggak banyak orang yang tahu cuma kalian. Bisa nggak buat sampaikan, maksudnya kayak yang sebenarnya untuk tanggapan negatif tadi yang sebenarnya harusnya nggak ada gitu, karena kalian kan murni untuk cari nafkah di situ ya. Gimana perasaan, maksudnya mau nyampein perasaannya tuh gimana coba? Ya paling jangan menilai orang tuh cuma sekedar dari dia. Paling kalau zaman sekarang sih kayaknya udah pada pinter. Jadi kafe apa tuh ya udah biasa sih. Cuma paling kan kalau yang ngejat banget itu orang-orang tua yang nggak tahu kafe sama tongkrongan anak di dunia malam itu paling nggak tahu kan, paling orang tua. Orang tua. Dan keluarga, ada nggak keluarga yang lain gitu atau keluarga dekat? Ya kalau yang memang bener-bener nggak tahu tuh orang yang udah berumur tua banget yang nggak pernah ke kafe kali ya, pasti yang kayak gitu kan, yang ngejat kita, wah dunia malam nih ngapain dia? Rasanya pengen dijelasin nggak sih? Kadang kita jelasin. Kalau mereka nanya, emang ngapain aja sih di sana, kerjanya kayak gimana? Terus tahu, kan? Kita jelasin. Tapi kalau yang kita cuma dengar-dengar dari omongan orang sini ya udah bodo amat aja. Gitu aja sih. Ada nggak yang ini karena sudah menikah nih ya, ceritanya kayaknya sebelum nikah aja deh. Pernah nggak sih digoda-goda atau ada pelanggan yang kayaknya rese banget atau pengen deket atau memang bener-bener yang diganggu gitu sama ada pengalaman kayak gitu nggak? Kalau pengalaman itu pasti ada dan lumayan lah kalau yang kayak gitu kan, karena banyak juga mungkin ya yang mikirnya, oh penyanyi nih bisa nih kayak gitu kan, atau juga gitu ya. Ditawarin gini, bisa nggak nyanyi tapi buka hijab kayak gitu, pernah juga. Sedih nggak? Sedih sih, miris dengan orang yang berpikiran kalau pekerja seni atau penyanyi itu bisa kayak kayak gitu. Maaf ngomong itu kita beda, beda. Dengan yang kayak pekerja yang memang seperti itu kan, memang ada oknumnya. Oknumnya tuh memang ada. Tapi kalau kayak memang kita yang pekerja benar-benar profesinya memang nyanyi, pekerja seni yang benar-benar kayak nyanyi di kafe atau event, cari nafkah itu pasti nggak yang kayak gitu. Lurus-lurus aja ya. Oke, sebenarnya kan karena memang tadi itu ya dunia malam dan pulangnya malam, apalagi kayak penyanyi dan penyanyi kafe itu memang banyak banget kayak dipandang kayak yang negatif-negatifnya aja gitu. Jadi sekarang kan masa pandemik ini kita kan sama-sama berharap pengennya segera usai ya kan buat karena kita sama-sama usaha ya kayak dagang yang ini lagi pekerja seni dan identik yang kerjanya malam yang memang nggak bisa sama sekali. Kalau teman-teman yang dagang kan masih bisa ya jualan online. Iya benar. Nah kalau misalnya Putri harapannya, maksudnya kalau Putri sekarang gimana sih planningnya ke depannya kalau misalnya inauzubillah min zalik kondisi pandemik ini nggak juga membaik dalam beberapa bulan ke depan gitu. Kalau untuk aku pribadi kan, alhamdulillah kan suami masih ada kerja lain selain seniman. Jadi dia juga
ada pegawai swasta. Oh, pegawai jadi alhamdulillah swasta. adalah gaji pokoknya kan. Tapi yang kayak teman-teman yang lain tuh banyak juga yang memang bener-bener nggak ada pilihan kerjaan lain kan, yang memang profesinya ya memang cuma main musik doang kayak gitu. Benar menunggu aja. Jadi cuma ya menunggu, berdoa sampai pandemi ini selesai kayak gitu kan. Kadang tuh sedih juga, kasihan. Cuma kita juga nggak bisa bantu karena kan secara materi kita udah pas-pasan banget kan. Jadi paling support, yang sabar kayak gitu doang sih. Dan ada juga teman-teman yang kayak pekerja seni juga yang alhamdulillah mereka bisa putar otak buat dagang apa aja kayak gitu kan. Karena tuntutan ekonomi. Cari jalan keluar dulu. Ya. Berarti kalau Putrinya sendiri murni sekarang kegiatannya untuk mengisi waktu yang kosong ini seperti apa? Paling ya di rumah, main sama anak, urus rumah. Karena mereka sekolah di rumah ya, entah sampai kapan. Iya bener, dan PR-nya banyak. Ya, main online sekarang kan zaman now. Benar. Ya sampai banyak lah PR-nya tiap hari gitu sambil kan. Berbakti. Oke deh, terima kasih Put. Sedikit banyak kita udah tahu ya suara hati teman-teman yang kerjanya malam itu yang terhalang sama jam malam sekarang. Jadi terima kasih banget. Kita sama-sama berharap ini corona cepat berakhir dan kita bisa bebas berkarya lagi ya. Tapi sebelumnya kita mau kasih kenang-kenangan dulu untuk Putri. Ya, hai moms, hari ini dia lagi pakai baju dress sama daleman. Ini kalian bisa order di Gaya Biay, baju murah tapi nggak murahan. Terima kasih Putri. Ya, sama-sama. Semoga apa yang kita perbincangkan tadi bisa jadi kayak apa namanya tuh, bisa membuka pikiran teman-teman akan tanggapan mereka tentang pekerja-pekerja malam kayak Putri dan teman-teman yang lain. Sama-sama doa yuk, mudah-mudahan cepat berakhir coronanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, selamat puasa.